Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Eka Putra, NIM 1810164, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, di kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem ekonomi Indonesia. Video ini saya persembahkan sebagai tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Riau Sejawani, SOS MM. Pengertian sistem ekonomi. Yang pertama, sistem. Menurut Chester A. Bernan, adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Menurut Ludwig von Bartholomä, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan, kesatuan, dan perangkat hubungan satu sama lain. Jadi kesimpulannya adalah, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos, atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sistem ekonomi. Menurut Dumaira 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari antara aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya, sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya, bisa dilihat dari sudut pandang. Yang pertama, sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Aspek sistem ekonomi Indonesia. Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. 1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jaksa. 2. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain: pertama, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Kedua, ekonomi kerakyatan menghindari sistem free fight liberalism adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat.
B. Sistem etasisme adalah mematikan potensi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. C. Monopoli adalah merugikan masyarakat dan bertentangan cita-cita keadilan sosial. Ketiga, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. 4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. 5. Pemerataan pembangunan. 6. Kemampuan bersaing. Sekian dari sistem ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab B. Klasifikasi sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem perekonomian barter atau pertukaran barang dengan barang yang kebutuhannya sama. Mekanismenya terjadi pertukaran yang sama-sama membutuhkan suatu barang. Negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional adalah Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi. Kedua, sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang dikomandoi atau mengikuti aturan pemerintah pusat. Karena semua sistem ekonominya diatur oleh pemerintah pusat atau sentralisasi. Atau istilah bahasa lainnya ialah top to bottom. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi komando ialah Korea Utara, Kuba, Cina, dan Vietnam. Ketiga, sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang mekanismenya perekonomiannya melalui hukum tawar-menawar. Hukum permintaan dan penawaran. Contoh negaranya ialah Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. 4. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini berorientasi kepada mencari keuntungan. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis ialah Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Swiss, dan Kanada. Kelima, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis diterapkan pada negara-negara yang menganut sistem ideologi komunis. Contohnya Cina, Korea Utara, Vietnam, dan Kuba. 6. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang mengikuti ideologi syariat Islam, mengacu pada Al-Quran dan hadis. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kuwait. Ketujuh, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah sistem ekonomi campuran antara kapitalis dan sosialis. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran ialah negara India, Mesir, dan Perancis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu landasan sistem ekonomi Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi antara lain kebijakan fiskal dan moneter. Ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan sosial. Landasan sistem ekonomi Indonesia. Secara normatif, landasan ideologi sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Ketiga, persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. 4. Kerakyatan, yang mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. 5. Keadilan sosial,
persamaan atau emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran seorang. Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena keadilan merupakan titik tolak proses dan tujuan sekaligus dari sistem ekonomi Indonesia. Pada pasal 33 Undang-Undang 1945 adalah pasal utama yang bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pasal 18, pasal 23, pasal 27 ayat 2, dan pasal 34. Pembahasan pasal-pasal. Pasal 18 ayat 1, pasal 18A ayat 2 berbunyi, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pada pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat 2 berbunyi, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B, macam-macam harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pasal 27 berbunyi, pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ayat 1 berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sebaliknya, dalam demokrasi ekonomi perlu dihindari timbulnya ciri-ciri negatif sebagai berikut. Hal-hal yang perlu dihindari yang pertama ialah sistem free fight liberalism atau eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Yang kedua yang harus dihindari ialah sistem etatisme atau sistem yang mendesak dan mematikan kreasi unit-unit di luar sektor negara. Ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi, monopoli untuk kelompok tertentu. C. Sistem ekonomi Pancasila atau yang disingkat dengan SEP memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, koperasi sebagai soko guru perekonomian. Kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral. Ketiga,
Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sekian penjelasan tentang landasan sistem ekonomi Indonesia. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan harga dan upah. Kebijakan yang pertama ialah berfungsi untuk melindungi konsumen dengan ditetapkannya harga maksimum. Melindungi produsen dengan ditetapkan harga minimum atau HET, harga eceran tertinggi. Biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Selanjutnya, melindungi pekerja dengan ditetapkan upah minimum atau UMR. 2. Kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung yang mempengaruhi proses produksi. Ketiga, kebijakan perdagangan. Dikenal dengan kebijakan proteksi, yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor, guna melindungi industri dari persaingannya dengan industri di luar negeri. 4. Kebijakan sosial. Bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. 5. Kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. 6. Kebijakan moneter. Bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. 7. Kebijakan keuangan negara dan fiskal. Kebijakan keuangan negara dan fiskal berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. 8. Kebijakan industrialisasi, yaitu tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu suatu proses atau perubahan secara terus-menerus. Kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Sekian dari materi tentang unsur-unsur kebijakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Masuk ke dalam globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol.
telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT, Build, Operate, Transfer, bersama mitra usaha dari mancanegara. Ketiga, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional, atau buruh kasar yang biasanya diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju, telah membantu meluaskan pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh, KFC, celana jeans Levi's, atau hamburger melanda pasar di mana-mana. Akibatnya, selera masyarakat dunia, baik yang berdomisili di kota maupun di desa, menuju pada selera global. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif, serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Dampak globalisasi ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Dari aspek kreativitas dan daya saing, dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Dari aspek permodalan, ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. Dari sisi lain, semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Dari kegiatan pariwisata, membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Dampak negatif dari globalisasi ialah yang pertama, kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini. Selanjutnya, membanjirnya produk-produk negeri asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai oleh ekspatriat asing. Beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Yang pertama, perlunya pemerintah yang pro rakyat. Kedua, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri. Ketiga, harus mengembangkan lokal ekonomi. Keempat, perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar domestik, dan fasilitas publik. Kelima, perluasan pengembangan usaha bersama. Keenam, membuat pasar kebutuhan dan permintaan nasional. Ketujuh, penguasaan industri, pengelolaan barang mentah hasil sumber daya alam Indonesia. Berikut penjelasan tentang globalisasi ekonomi. Selanjutnya, materi sistem ekonomi Indonesia selanjutnya adalah badan usaha milik negara. Ciri-ciri badan usaha milik negara. Yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama
mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Badan usaha milik negara merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. BUMN dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Modal keseluruhannya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham, bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak boleh lebih dari 49%. Sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi, modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Terakhir, pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenis BUMN. Yang pertama ialah persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dengan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya Perjan atau perusahaan jawatan. Perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBD. Ciri-cirinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab secara langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan, dan status karyawannya adalah pegawai negeri. Selanjutnya, bentuk BUMN yang ketiga ialah perum atau perusahaan umum. Adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan umum ialah melayani kepentingan masyarakat umum, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta, dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara, pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta, memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Selanjutnya, koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang pengoperasian. Prinsip koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 92 ialah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa dan usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antara koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. Jenis koperasi menurut fungsinya yang pertama ialah koperasi pembelian atau pengadaan konsumsi. Adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Selanjutnya, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Yang terakhir adalah koperasi jasa. Adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama, koperasi primer. Minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang.
Selanjutnya koperasi sekunder, koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi, memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibanding dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi yang pertama koperasi pusat, yang paling sedikit 5 koperasi primer. Yang kedua gabungan koperasi, yang anggota minimalnya 3 koperasi pusat. Yang ketiga induk koperasi, adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama, koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Yang kedua, koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan pada para pemasok di pasar. Sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 92 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya memiliki hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Pada tahun 1896, seorang pamong praja, Pati R. Arya Wirya Atmaja, di Purwakarta mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. The Wolfgang Westerholt sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan agar mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan, tabungan, dan pertanian. Ia juga mengajarkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi kredit padi. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memberikan kehidupan rakyat. Fungsi dan peran koperasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 4 dijelaskan, fungsi koperasi yang pertama untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Kedua, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Keempat, mengembangkan perekonomian nasional. Kelima, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Lambang koperasi. Arti lambang koperasi yang pertama ialah perisai. Perisai bermaksud sebagai upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang kedua, rantai di sebelah kiri. Ditandai dengan sebagai ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh. Kapas dan padi di sebelah kanan. Melambangkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. 4. Timbangan. Timbangan melambangkan sebagai keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Kelima, bintang. Bintang melambangkan sebagai perisai, yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Keenam, pohon beringin. Pohon beringin disimbolkan sebagai simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Ketujuh, koperasi Indonesia. Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. 8. Warna merah putih. Warna merah putih yang menjadi background logo melambangkan sifat nasional Indonesia. Sekian penjelasan tentang bab koperasi dan badan usaha milik negara. Pembahasan terakhir ialah sejarah ekonomi kreatif. Seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembang pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diulas dari zaman modern, yaitu era pencerahan, Enlightenment, sebagai asal mula pemikiran dunia modern.
Menurut definisi John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Menurut Harmay Zarzan dalam buku Menangkap Peluang Usaha, menurut pakar bisnis J.C. Laresh dalam sebuah hasil risetnya menemukan bahwa keyakinan untuk memanfaatkan momentum artinya kita harus pandai-pandai mencari celah dan memanfaatkannya. Ini sangat erat kaitannya dengan analisa SWOT atau yang biasa disebut Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Contoh ekonomi kreatif bisa dilihat yaitu telepon genggam, merek iPhone, Microsoft, Dell, Toyota, dan lain-lain. Mengapa harus ekonomi kreatif? Karena ekonomi kreatif saling berkaitan sebagai sistem. Bisa dilihat yang pertama ialah kontribusi ekonomi. Ekonomi kreatif menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan PDB. Ekonomi kreatif menciptakan iklim bisnis, penciptaan lapangan usaha, dampak bagi sektor lain, dan pemasaran. Citra dan identitas bangsa menjadi terlihat melalui ekonomi kreatif. Sumber daya terbarukan berbasis pengetahuan, kreativitas, dan green community. Inovasi dan kreativitas menimbulkan ide dan gagasan serta penciptaan nilai. Dampak sosial dari ekonomi kreatif ialah kualitas hidup, peningkatan toleransi sosial. Ini alasannya mengapa kita harus mengembangkan ekonomi kreatif. Perjalanan ekonomi kreatif di Indonesia. Tahap pertama tahun 2005 sampai 2009. Menata kembali dan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap ekonomi kreatif di segala bidang yang ditujukan untuk meningkatkan upaya penciptaan nilai tambah berbasis budaya. Tahap kedua terjadi pada tahun 2010 sampai 2014 untuk menata kembali pengembangan ekonomi kreatif dan memperkuat SDM dan kelembagaan pengembangan ekonomi kreatif yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Tahap ketiga terjadi pada tahun 2015 sampai 2019 untuk memantapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia, berkualitas dengan kemampuan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Tahap keempat tahun 2020 sampai 2024 mengharus utamakan kreativitas dan mewujudkan daya saing global, berlandaskan keunggulan kompetitif di seluruh wilayah Indonesia yang didukung oleh SDM berkualitas, sumber daya alam dan budaya lokal, industri berdaya saing, dinamis, beragam, dan berkelanjutan, serta iklim usaha yang kondusif. Pada tahun 2025, ekonomi kreatif diharapkan mampu sebagai penggerak terciptanya Indonesia yang berdaya saing dan masyarakat berkualitas hidup. Permasalahan dan tantangan ekonomi kreatif. Jika orientasi kebijakannya hanya untuk membina potensi atau merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai momen untuk mengatur dalam suatu struktur pemerintahan menjadi relevan. Akan tetapi bila orientasinya tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun jauh untuk menggenjot kegiatan kreatif penduduk menjadi suatu industri tersendiri yang kuat dan besar
yang mampu menyumbangkan PDB yang signifikan. Maka tentu saja yang tepat adalah dengan menggunakan nomenklatur industri kreatif. Ekonomi kreatif, kreativitas yang dituntut dalam ekonomi kreatif bukan hanya sekedar memodifikasi ulang, melainkan untuk menciptakan produk baru. Sekian presentasi tentang sejarah ekonomi kreatif. Sekian presentasi saya dalam menjelaskan sistem ekonomi Indonesia untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.